Halo semuanya, apa yang di benak Anda ketika mendengar Timor Leste? Raul Lemos dan Krisdayanti? Sebelum ada berita kontroversial itu, kabar Timor Leste jarang terdengar. Semenjak menyatakan berpisah dari Indonesia, Dili adalah ibu kota dari negara yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia selama 25 tahun. Negara ini sudah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002. Timor Timur adalah nama sebelum membentuk negara sendiri menjadi Timor Leste. Pecahannya Timor Leste ini dikarenakannya adanya perang saudara. Sehingga negara yang terletak di bagian tenggara Asia memutuskan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Nah, kali ini Wawasanda akan membahas 10 fakta mengenai Timor Leste, negara tetangga pecahan dari Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Buat tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga ya loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Wawasanda. Negara paling miskin di Asia. Dikarenakan pendapatan dan jumlah kebutuhan yang tidak sepadan, membuat sebagian besar rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Selain karena berubahnya mata uang dan beberapa hal lain yang membuat negara ini menjadi negara yang miskin, yaitu tanahnya yang kering. Tanah yang kurang subur membuat mereka sulit untuk bercocok tanam. Padi pun sulit ditanam di negeri ini. Seberapa buruk tingkat kemiskinan negeri ini? Terbilang sangat buruk. Karena fasilitas negaranya yang kurang memadai, namun kini negara ini sedang mengupayakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Menurut data terakhir, tingkat kemiskinan di negara ini sudah mulai berkurang. Tak pernah benci Indonesia. Berbagai kekacauan politik yang telah dialami oleh kedua belah pihak antara Indonesia dan Timor Leste tidak membuat masyarakat Timor Leste ini menyimpan dendam dan benci yang dalam kepada NKRI. Masyarakat mereka sangat ramah. Mungkin karena dulunya mereka sebagai warga Indonesia yang notabene masyarakat yang ramah ya. Tetapi, meski pernah ada konflik yang berujung pada perpisahannya mantan provinsi Indonesia ini, tak membuat mereka menunjukkan wajah masamnya kepada pendatang asli Indonesia. Bahkan, mereka sangat ramah dan seringkali akan terhanyut untuk berbincang-bincang seperti sudah lama tak kenal. Tak hanya pada Indonesia, mereka pun tak pernah benci terhadap Portugis yang juga pernah menjajah mereka. Bukan bahasa Indonesia lagi, tapi bahasa Portugis. Setelah 25 tahun bersama dengan Indonesia, negara dengan nama kunonya Timor Timur yang telah merdeka kedua kalinya setelah dijajah Portugis ini tak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya, melainkan bahasa Portugis. Semua administrasi di negara kecil ini menggunakan bahasa Portugis, meski beberapa warga negaranya mengaku kesulitan untuk belajar bahasa Portugis pasca kemerdekaan negaranya. Jadi, apakah jika berlibur ke sana harus bisa berbahasa Portugis? Tidak. Sebagian besar warga Timor Leste malah lebih sering menggunakan bahasa lokalnya, yaitu Tetun. Bahasa yang mirip dengan bahasa lokal NTT ini lebih menjamur di masyarakatnya. Selain itu, sebagian besar dari mereka bisa bahasa Indonesia. Jadi, tak usah khawatir jika ingin berlibur ke sana. Jagung sebagai makanan pokok. Sebagian besar warga Asia menjadikan nasi sebagai makanan pokok mereka, mulai dari Cina, Jepang, Korea, dan seterusnya. Sehingga mereka membutuhkan pasokan beras yang terhitung banyak. Terlebih lagi untuk Indonesia yang masyarakatnya tak bisa hidup tanpa nasi. Beda dengan masyarakat Timor Leste. Meski mereka sebelumnya adalah warga Indonesia, namun makanan pokok mereka bukanlah nasi, melainkan jagung. Sehingga jagung dianggap penting dan merupakan bahan pokok untuk mengisi perut sehari-hari. Area Branch Beach, Balinya Timor Leste. Timor Leste memang tak setenar Australia dengan pulau kangurunya, atau seperti Jepang dengan Tokyo Tower, atau bahkan seperti Indonesia dengan Monas dan pantai Bali yang terkenal indah. Hingga banyak orang yang berpikiran bahwa tidak ada yang bisa dilakukan di negara ini. Padahal, negara ini mempunyai banyak tempat yang bisa dipakai sebagai tempat wisata. Bahkan sangat mengagumkan. Pantainya bagaikan pantai Bali 20 tahun yang lalu, di mana terumbu karang yang indah masih banyak yang hidup.
Salah satu pantai terindah di Dili, Timor Leste ini yaitu area Branch Beach. Sebagian wisatawan sangat mengagumi pantai ini. Dengan pantainya yang cantik dan dikelilingi pasir putih bagaikan kilau berlian. Namun, sayang, pantai ini jarang sekali terekspos hingga tak banyak yang tahu tentang keindahannya. Patung Kristus tertinggi kedua di dunia. Satu lagi yang menjadi tempat wisata yang harus dikunjungi di negara yang berbahasa Tetun ini, yaitu Patung Kristus. Patung yang terletak di ibu kota Timor Leste ini dinobatkan sebagai patung Kristus tertinggi kedua di dunia, setelah patung Christ the Redeemer, Brazil, dengan tinggi 36 meter di atas bukit yang mempunyai tinggi 1,5 km. Patung ini dibangun sebagai peringatan integrasi pada tahun 1996. Patung yang dibangun di Timor Dili ini adalah patung Kristus Raja. Patung yang dibangun di atas Bukit Tanjung Fatukama ini mempunyai ukuran serba 27. Ukurannya yang serba 27 mempunyai arti yang menunjukkan bahwa Timor Leste pernah menjadi provinsi Indonesia yang ke-27. Patung Indah Peninggalan Indonesia. Salah satu keindahan lain adalah patung Bunda Maria yang terletak di timur kota Dili. Letaknya berada di puncak bukit dan menghadap ke laut ini sangat besar dengan taman dan bangunan indah yang mengelilinginya. Patung ini terlihat mewah karena dinding bukit yang dilapisi dengan batu pualam. Di dinding terdapat relief dari tembaga tentang Yesus, Bunda Maria, murid-murid Yesus dengan ukiran yang sangat bermutu tinggi yang berada di tiap 10 meternya. Namun, tak banyak yang tahu bahwa patung ini adalah peninggalan Indonesia, alias dibiayai oleh Indonesia untuk menciptakan patung seindah ini. Biaya hidup sangat tinggi. Beralihnya dari rupiah ke dolar AS tidak membuat perubahan ekonomi rakyat Timor Leste. Bahkan karena perubahan mata uang tersebut, hidup mereka semakin terhempit. Semua bahan pokok, transportasi, dan sebagainya menjadi sangat mahal. Berbagai kebutuhan yang diperlukan tiba-tiba harganya menjulang tinggi setelah kemerdekaan Timor Leste. Terlebih lagi saat PBB datang ke negara ini, pendapatan mereka tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Alhasil, hidup mereka semakin melarat. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai 10 fakta Timor Leste, negara tetangga pecahan dari Indonesia.